إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Sebelum kita masuk ke surat berikutnya, surat yang kita bahas kemarin ada beberapa riwayat hadis yang belum kita baca. Di antaranya Abta'a Jibrilu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jibril terlambat. Jibril lama tidak mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Jibril tidak mungkin datang kepada Nabi kalau tidak diperintahkan oleh Allah. Seandainya Jibril dibebaskan oleh Allah, barangkali setiap hari datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, karena Jibril mencintai Nabi, Nabi mencintai Jibril. Saling mencintai karena Allah. Antara manusia termulia dengan malaikat termulia, dua-duanya paling mulia. Saling mencintai karena Allah. Dua-duanya paling taat kepada Allah. Ketika Nabi memohon kepada Jibril supaya sering-sering datang, Jibril mengatakan, aku hanya disuruh. Jadi tidak boleh Jibril berinisiatif sendiri. Nunggu perintah dari Allah. Nah, ketika lama Jibril tidak datang, karena memang ayat itu awal dengan akhir bertolak belakang. Akhir wahyu, beberapa bulan sebelum Nabi wafat, itu wahyu seperti hujan gerimis. Ya. Besok turun wahyu, sekarang turun wahyu, besoknya lagi. Hampir setiap hari. Ini berbeda dengan di awal-awal wahyu. Sampai pernah hampir 3 tahun. Ya. Dan Nabi luar biasa sedih. Sangat sedih. Bahkan luar biasa seolah-olah putus asa beliau. Merasa ditinggalkan. Ditambah cacian, makian, ledekan dari siapa kemarin? Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab. Suami istri ini luar biasa permusuhannya terhadap Nabi SAW, dan dua-duanya sudah dinyatakan pasti masuk neraka, padahal masih hidup. Luar biasa. Ya. Ini semakin menunjukkan kebenaran Al-Quran. Padahal Abu Lahab itu bukan orang bodoh. Abu Lahab bukan orang idiot. Abu Lahab pintar, cerdas. Coba kalau Abu Lahab itu tidak ditutup matanya, hatinya oleh Allah untuk menghancurkan Nabi SAW, mudah. Pura-pura masuk Islam aja. Hancur itu. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Ya, udah pura-pura aja masuk Islam, hancur. Orang sudah divonis saya selanaran bahwa dia pasti akan masuk neraka. Kok masuk Islam? Sebagaimana pembahasan yang dulu pernah kita lewati, ya. Betul-betul manusia itu
diatur oleh Allah. Masuk Islam itu karena kehendak Allah, tidak masuk Islam karena kehendak Allah. Seandainya Abu Lahab mempunyai kehendak di luar kehendak Allah, tentu Abu Lahab sudah pura-pura masuk Islam. Sebab kalau Abu Lahab masuk Islam, hancur Nabi, hancur ayat itu. Ya. Oh bohong nih, Muhammad bohong, kan gitu. Muhammad nggak benar. Luar biasa. Sampai mati, Abu Lahab dan istrinya tidak juga masuk Islam. Lalu Ummu Jamil mengatakan, Bud'a Muhammadun. Muhammad sudah ditinggalkan. Muhammad sudah ditinggalkan. Nabi diam saja, Allah yang menjawab. Dengan jawaban, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak meninggalkan engkau ya Muhammad, Allah tidak membencimu. Dan begitulah Nabi SAW setiap kali dicaci, dimaki, diledek, tidak pernah balas. Mestinya kita ikuti akhlak Nabi. Orang mau bilang apa tentang salafi, cacian, makian, hinaan, nyinyiran, nggak usah dibalas. Kalau mereka mengeluarkan hujah, baru. Hujah dibalas dengan hujah, itu sifatnya ahlus sunnah. Adapun cacian, makian, nyinyiran dibalas dengan cacian, makian, nyinyiran, itu bukan sifat ahlus sunnah. Biarkan saja. Orang bodoh pun, anak SMA, SMP pun bisa membedakan mana hujah, mana cacian. Maka tidak perlu dibalas. Waddarul akhiratu, ini riwayat selanjutnya. Waddarul akhiratu khairul laka min hadhihi ad-dar. Ini tafsir dari walal akhiratu khairul laka minal ula. Bahwa negeri akhirat jauh lebih baik dari dunia ini. Kemarin sudah kita bahas dalam kaidah bahasa Arab, 1 triliun lebih banyak dari 25 perak, ini bukan bahasa yang aneh. Kalau bahasa Indonesia kan aneh. Ya. 1 triliun itu atau 1000 triliun itu lebih banyak dari 25 perak. Ini kan bahasa yang aneh. Kalau bahasa Indonesia, bahasa Arab tidak aneh. Jadi khairun itu bisa beda 1 level, 2 level, bisa beda miliaran, triliunan level. Ini biasa dalam bahasa Arab. Ya. Maka dikatakan akhirat lebih baik dari dunia, bukan berarti antara akhirat dengan dunia beda selevel, 2 level. Jauh. Sangat jauh. Bayangkan, 1 rahmat dibanding berapa kemarin? 99. Kan jauh sekali. Yang 1 rahmat yang Allah turunkan di muka bumi ini, kayak apa kita lihat dunia ini hari ini. Ya. Yang kadang membuat seseorang gelap mata sampai tega membunuh adiknya, bahkan membunuh orang tuanya. Hanya 1. Gimana yang 99? Ya. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهد الناس في الدنيا. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling zuhud terhadap dunia. Paling tidak mau. Paling apa istilah kita? Paling ogah. Ya. Datang ditawari, merengek itu, sambil merengek, ingin diraih, ingin diambil, Nabi tolak. Ya. Mana ada manusia seperti ini? Padahal seandainya beliau ambil, seandainya beliau raih,
tidak tercela beliau, tidak berdosa beliau, dan tidak berkurang sedikit pun keutamaan beliau. Maka beliau akan menjadi nabi yang paling mulia, paling berilmu, paling bertakwa, paling beriman, sekaligus paling kaya raya, paling berkuasa, mengalahkan Sulaiman, Fir'aun, Bukhtanasar, Daud, dan lain-lain. Beliau tidak mau. Karena beliau tahu persis seperti apa dunia itu. Beliau tahu persis, tidak seperti kita. Tidak tahu. Dikiranya dunia ini segalanya. Menggiurkan, manis hijau. Beliau tahu persis. Maka dunia datang kepada beliau ingin diraih, ingin direngkuh, beliau tolak. Wa a'zamahum laha itrahan, yang paling anti, menolak. Kama huwa ma'lumun min siratihi, sebagaimana maklum dalam sirah beliau, sampai beliau pernah berdoa, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin qutan. Ya Allah, jadikanlah rizki keluarga Muhammad qutan. Apa qutan? Sekedar bisa dimakan, sekedar penyambung hidup, yang dengan rizki itu tidak sampai kelaparan, tidak sampai minta-minta. Itu pun seringkali beliau lapar. Ya. Tapi dapat rizki, tidak sampai mati kelaparan. Ya. Ada beberapa riwayat beliau lapar dan tidak lama, kan, tidak berhari-hari. Ya. Tidak seperti orang mana dulu Ethiopia misalnya, banyak yang meninggal, enggak sampai seperti itu. Walamma khuyyira alaihi salam fi akhir umrihi, dan ketika beliau disuruh milih saat menjelang beliau wafat, saat ajal beliau sudah hampir sampai, beliau disuruh memilih satu di antara dua. Apa? Bainal khuldi fid dunya ila akhiriha summal jannah wa bainas sururati ila Allah. Disuruh milih satu di antara dua. Yang pertama, segera pindah di sisi Allah, mati. Atau terus hidup sampai akhir zaman, sampai umat terakhir. Kalau sampai hari kiamat tidak mungkin. Karena ketika hari kiamat terjadi, seluruh manusia adalah kafir, musyrik. Tidak ada manusia yang beriman. Seluruh manusia bobrok semua. Tidak ubahnya seperti keledai. Tidak mungkin beliau hidup sampai hari kiamat. Sebelum itu mungkin berbarengan dengan angin yang sepoi itu, yang keluar lewat ketiak bersama ruh orang yang masih ada iman. Ini beberapa saat sebelum hari kiamat. Ditawari seperti itu. Seandainya tawaran ini diterima oleh Nabi, maka hari ini beliau masih hidup di tengah-tengah kita. Mungkin kita membayangkan betapa bahagianya, nggak ada syubhat. Ada apa-apa tanya kepada beliau, ada apa-apa tanya kepada beliau. Nggak perlu ilmu riwayat, nggak perlu rijalul hadits. Sepertinya nikmat sekali. Ya. Beliau tidak mau. Beliau tidak mau. Beliau memilih pilihan yaitu segera pindah di sisi Allah. Ya. Setidaknya ada dua nabi yang disampaikan riwayatnya. Yang lain tidak disampaikan riwayatnya, tapi sama semua. Seluruh para nabi, para rasul, ketika nyawanya hendak dicabut, pasti diberi pilihan. Apakah sekarang atau nanti? Yang ada riwayatnya,
Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kenapa? Ya tentu rugi sekali. Kalau pribadi beliau terus hidup di muka bumi, rugi bagi beliau. Sangat rugi bagi beliau. Beliau tidak mau. Ya capek, ya lelah, ya dicaci, ya dimaki. Itulah yang diterima oleh beliau di dunia ini. Ketika beliau wafat, maka tidak ada lagi, tidak dirasakan lagi oleh beliau cacian, makian, hinaan, lapar, haus, menderita, sengsara, tidak ada. Beliau hidup penuh dengan kenikmatan. Itulah yang diucapkan oleh Abu Bakar dan Umar kepada seorang wanita tua yang pernah menyusui Nabi. Beberapa hari setelah Nabi wafat, dan Abu Bakar Umar meneruskan kebiasaan Nabi mengunjungi wanita tua ini. Si nenek-nenek yang dulu pernah menyusui Nabi SAW. Ternyata sedang menangis. Lalu Abu Bakar dan Umar menghibur wanita tua itu dengan mengatakan bahwa apa yang diterima Nabi sekarang ini setelah wafat jauh lebih baik, lebih enak, lebih nyaman daripada ketika beliau masih hidup. Rupanya si nenek tua ini menangis bukan karena itu. Ya. Walaupun kalimat di beberapa hadis terbalik ya. Mestinya aku bukannya tidak tahu, ya. Tapi aku bukannya tahu. Artinya kalimat ini menjadi rusak. Dan itulah ada beberapa riwayat hadis yang terbalik, ya. Tapi para ulama ahlul hadis tahu. Nah, wanita tua itu mengatakan, aku tahu. Aku bukannya tidak tahu, aku tahu. Kalau Nabi sekarang ini lebih bahagia, lebih nikmat, lebih nyaman daripada waktu Nabi masih hidup. Aku tahu itu. Aku menangis bukan karena itu, aku menangis karena wahyu telah putus. Aku nangis karena itu. Aku sedih karena itu. Justru dengan jawaban ini, Abu Bakar dan Umar ikut menangis. Kemudian riwayat Ibnu Mas'ud. Ini ada di At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hasan sahih. Ibnu Mas'ud mengatakan, "Ittaja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hasirin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur terlentang di atas hasir. Apa hasir? Tikar yang kasar, bukan kasur. Bukan kasur busa yang empuk, tapi tikar. Tikar tentu tidak lembut, tidak seperti kasur. Fa uthira fi jambihi, lalu pinggang beliau membekas ya. Ada garis-garis, antum barangkali pernah tidur di atas tikar, pinggang atau punggung atau perut atau tangan yang terbuka, yang menempel di tikar itu karena tertindih oleh badan kita, maka membekas ya. Falamma istaiqadha ja'altu amsahu jambahu. Ketika beliau terbangun, aku raba pinggang beliau atau punggung beliau yang berbekas itu. Wa qultu ya Rasulullah, dan aku minta izin, aku mengatakan, ya Rasul, ala adzantana hatta nabsuta laka 'alal hasir syai'an. Kalau engkau izinkan ya Rasul, biarlah kami alasi tikar itu dengan sesuatu yang empuk, dengan kasur. Ya, biarkan tikarmu aku alasi dengan kasur.
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mali walid dunya, ma ana walid dunya." Apa urusanku dengan dunia? Terjemahan gampangnya, apa urusanku dengan dunia? Aku nggak ada urusan dengan dunia. Apa? Aku tidak pedulikan. Mau seberapa dunia yang aku dapat dari Allah, biarkan. Artinya beliau menolak. Biar saja. Walaupun sangat tidak pantas manusia termulia di muka bumi, pemimpin seluruh kaum muslimin di muka bumi, tidur seperti itu. Innama mathali wa mathalud dunya qarakibi zillin tahta syajaratin. Perumpamaanku dengan dunia itu adalah seperti pengendara. Pengendara kuda, pengendara unta, pengendara motor, dan seterusnya. Lalu istirahat. Kecapean, penat, lalu istirahat. Istirahat di mana? Tahta syajaratin. Di bawah pohon. Ya. Kecapean, istirahat di bawah pohon, sebentar, nyender, atau minum sedikit. Summa raha wa tarakaha. Lalu berdiri, melanjutkan perjalanan, meninggalkan naungan pohon itu. Kira-kira segitu. Ya, hidup di dunia itu kira-kira saking cepatnya seperti itu. Ya. Bagaimana yang singkat seperti itu lalu menyebabkan kita sengsara selama-lamanya di akhirat? Apa enggak rugi? Ya. Maka enggak apa-apa hidup yang sementara ini kita capek, kita lelah, kita penat, dicaci, dimaki, bahkan disiksa, bahkan dibunuh, enggak masalah. Karena sebentar sekali. Setelah itu kita akan nikmat, lezat, bahagia selama-lamanya. Masalah? Enggak masalah. Sangat tidak bermasalah. Kemudian dari Ibnu Abbas, min ridha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alla yadkhula ahadun min ahli baitihi an-nar. Yang paling membikin Rasulullah ridha, yang paling membikin Rasulullah senang bahagia adalah tidak ada satupun dari keluarganya yang masuk neraka. Di riwayat lain, tidak ada satupun umatnya yang masuk neraka. Berarti cita-cita beliau luhur sekali, agung sekali. Enggak tanggung seperti kita. Kita tanggung. Sedih rasanya ngelihat anak-anak kerjanya cuman jadi OB misalnya. Sedih rasanya melihat anak-anak cuman jadi satpam. Sedih rasanya anak-anak enggak ada yang sukses jadi orang kaya. Ya, pengennya anak-anak itu jadi dirut, jadi pejabat, jadi menteri. Ini tanggung. Tanggung, bahagia nanggung. Sedikit sekali. Cita-cita Nabi tidak nanggung. Apa? Seluruh umatnya selamat dari neraka. Seluruh umatnya masuk surga. Luar biasa. Orang kalau masuk surga itu lelahnya, capeknya, miskinnya, melaratnya, keblangsaknya di dunia lupa. Lupa oleh satu sibuk, satu celupan. Jadi ada riwayat bahwa orang sebelum masuk surga itu dicoba dulu masuk surga. Ya mungkin sedetik, 2 detik lah. Nah setelah dan ini adalah manusia yang paling menderita di dunia. Mungkin begitu lahir sudah nggak ngelihat ayah ibunya, kemudian ikut saudaranya atau orang lain disia-siakan, hidup terlunta-lunta, miskin sampai mati misalnya. Belum pernah seperti orang-orang kaya lah.
Atau taruhlah hidupnya di bawah kolong jembatan misalnya. Kadang makan, kadang tidak, sering kelaparan. Tapi dia taat kepada Allah lalu masuk surga. Sebelum masuk surga dicoba dulu oleh Allah satu sibghah. Mungkin sedetik, 2 detik, atau semenit lah ya. Setelah itu ditanya. Ditanya, siapa engkau? Dijawab, ana as'adun nas. Aku adalah manusia yang paling berbahagia ya di jagat raya alam semesta. Aku adalah manusia yang paling bahagia. Karena saking senangnya melihat orang lain nggak mungkin yang bahagia sebahagia saya. Ya, orang kalau lagi senang kan begitu. Ya, orang lagi senang biasanya begitu. Dirinya merasa paling bahagia. Orang lain biasa-biasa saja. Karena saking senangnya. Lalu Allah bertanya lagi. Dari pertama kali engkau lahir dari perut ibumu sampai hari ini, pernahkah merasa sedih, menderita, sengsara? Dijawab, belum pernah ya Allah. Belum pernah ya Allah. Bohongkah dia? Tidak. Tapi dia lupa. Lupa dengan penderitaan selama puluhan tahun. Dia hidup di dunia 60 tahun atau 70 tahun, isinya penderitaan semua. Dari kecil sampai dia mati. Lupa oleh kebahagiaan yang 1 menit di surga. Maka wajib bagi kita untuk sabar. Ketika Allah takdirkan kita di dunia ini menderita. Sebaliknya, ada orang yang bahagia luar biasa, kaya raya, lahir sudah jadi anak raja misalnya. Sampai dia mati jadi raja. Namanya raja, sekecil-kecil raja, ya. Tentu kaya raya luar biasa. Seluruh kerajaannya milik dia. Nah, akhirnya dia masuk neraka. Sebelum masuk neraka yang kekal selama-lamanya, dicoba oleh Allah satu sibghah tadi. Mungkin sedetik, 2 detik, semenit, 2 menit. Setelah itu diangkat. Lalu ditanya oleh Allah, siapa engkau? Dijawab, aku adalah hambamu yang paling sengsara, paling menderita. Lihat. Nah, saking sedihnya. Orang kalau saking sedihnya merasa bahwa dirinya adalah manusia yang paling celaka. Lalu Allah tanya, semenjak engkau lahir dari perut ibumu sampai hari ini, pernahkah merasa senang, merasa bahagia? Dijawab, belum pernah ya Allah. Bohong? Tidak bohong. Tapi lupa. Kenikmatan yang puluhan tahun itu lupa oleh penderitaan yang sekejap di neraka. Itu satu celupan, beberapa detik. Gimana setahun, gimana 5 tahun, gimana seabad, gimana ratusan abad. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian ada riwayat yang terdengar di telinga Aisyah. Yang terdengar di telinga Aisyah. Kalimat terakhir yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rafiqul A'la. Allahumma Ar-Rafiqul A'la. Allahumma Ar-Rafiqul A'la, teman tertinggi, teman tertinggi. Ya Allah, teman tertinggi, teman tertinggi. Aisyah paham dengan ucapan Nabi bahwa di antara 2 pilihan tadi, Nabi memilih pilihan segera pindah, bukan di dunia lagi, tapi di sisi Allah. Tafsiran kedua, Jibril dan Mikail. Jibril dan Mikail. Ingin segera bertemu dengan Jibril dan Mikail.
mati. Kemudian dari Nu'man bin Bishir, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam alal mimbar. Ini sanadnya diperselisihkan tapi secara matan sahih. Man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat yang kecil, dia tidak akan bisa mensyukuri nikmat yang banyak, yang besar. Maka sekecil apapun sebuah nikmat, wajib kita syukuri. Bangun pagi cuman ada kopi dengan gorengan 2 potong, 1 potong. Ini nikmat. Wajib kita syukuri. Jangan kemudian kita caci maki. Banyak dari kita mendapatkan nikmat dari Allah lewat istri kita, lewat pembantu kita, lewat teman kita, lewat siapapun. Bukannya disyukuri, malah dicaci maki. Ya. Seperti kopi dengan 2 gorengan tadi, mestinya disyukuri. Banyak justru yang dicaci maki. Pagi-pagi kopi doang, gorengan cuma buat nasinya, mana lauknya, mana ininya, dicaci maki. Ya. Dapat mobil mestinya bersyukur, malah dicaci maki. Ya. Dapat mobil agak tua, tahun 90-an misalnya, ya. Ini kan nikmat. Mestinya disyukuri, malah dicaci maki. Mobil tua, mobil jelek, mobil ngadatan dan seterusnya. Nah, hati-hati. Sekecil apapun nikmat dari Allah, wajib kita syukuri. Wa man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, berarti dia tidak bisa berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Maka kita harus tahu berterima kasih kepada manusia. Barangkali ada manusia yang pernah berjasa kepada kita, wajib kita berterima kasih. Sebab kalau kita tidak tahu berterima kasih, kita dicap nggak akan bisa bersyukur kepada Allah. Ya. Salah satu bentuk terima kasih adalah membalas kebaikan si fulan kepada kita, membalas hadiah si fulan kepada kita. Kalau tidak bisa, minimal kita doakan. Wattahaddatsu bi ni'matillahi syukrun. Salah satu bentuk syukur adalah at-tahaddatsu bi ni'matillah, menceritakan nikmat-nikmat Allah. Alhamdulillah saya dapat ini, alhamdulillah saya dapat ini. Wa tarkuha kufrun. Tidak bersyukur berarti apa? Kufur. Ya, wala in kafartum, kan begitu. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, akan aku tambah nikmatku. Jika engkau kufur, berarti lawan kata syukur kufur. Kufur kafir bukan. Kufur nikmat. Wal jama'atu rahmatun wal furqatu azabun. Dan jamaah itu rahmat. Sementara firqah-firqah itu azab. Maka kita harus berada dalam jamaah. Jangan berfirqah-firqah. Jangan bersekte-sekte. Tapi kita harus berada di jamaah. Jamaah siapa? Jamaah siapa? Jamaah para sahabat. Gak ada jawaban lain kecuali satu, jamaah para sahabat. Ya. Para tabi'in mengikuti sahabat, atba'ut tabi'in mengikuti sahabat. Maka ketika tabi'in tidak mengikuti sahabat, Ma'bad misalnya, Dzul Huwaisirah misalnya, ya tidak disebut tabi'in.
Kan syarat tabi'in itu mengikuti sahabat. Syarat tabi'in itu mengikuti kebaikan para sahabat. Adapun syarat sahabat otomatis. Syarat sahabat adalah bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan beriman. Bagaimana keadaan agama mereka? Otomatis pasti baik. Enggak ada yang tidak baik. Enggak ada yang terkena syubhat. Enggak ada yang masuk ke firqah. Satu lagi. Ini dari Anas bin Malik. Ini terdapat dalam Sahihain Bukhari Muslim. Annal muhajirin qalu, orang-orang muhajirin berkata, mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, zahabal ansaru bil ajr kullihi. Ya Rasul, orang-orang Ansor itu memborong pahala. Kan awal-awal hijrah yang banyak kebaikannya adalah orang-orang Ansor, nolong, menyantuni, ya sodako. Orang-orang muhajirin nggak ada yang bisa seperti itu, malah ditolong. Nah, nggak punya apa-apa. Walaupun di Mekah mereka kaya raya kan, ternak, kemudian tanah, rumah nggak bisa dibawa kan. Dijawab oleh Nabi, la ma da'autumullaha lahum. Tidak. Walaupun kalian tidak membantu malah dibantu, kalian tidak menolong malah ditolong, kalian tidak bisa bersedekah malah disedekahi, tapi bukan berarti kalian enggak dapat pahala seperti mereka. Bisa. Ma da'autumullaha lahum, selama kalian mendoakan orang-orang Ansor, mendoakan kebaikan untuk orang-orang Ansor. Ini hiburan bagi kita yang miskin, yang hidupnya banyak dibantu orang. Bukan berarti kita tidak mungkin dapat kebaikan, insya Allah dapat. Kita doakan saudara-saudara kita yang membantu kita. Wa athnaitum alaihim, dan memuji. Jangan menggibah. Nah, kadang-kadang kan kita diberi sesuatu dan kita tidak puas. Ya. Makanan basi dikasih-kasih, makanan sudah nggak enak dikasih-kasih ke kita. Gibah seperti ini stop. Ya. Ya, kita belum masuk ke surat berikutnya, surat Al-Lail. Untuk selanjutnya kita bersoal jawab. Ada pertanyaan, silakan.